Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-34 yang kita beri judul siapa yang mengurus proses memandikan jenazah. Yang lebih utama, hendaklah yang mengurusi proses memandikan mayit adalah orang yang paling mengetahui sunnah memandikan dari kalangan orang-orang terpercaya. Jadi yang lebih diutamakan adalah orang yang mengetahui ilmunya tentang itu, terpercaya dan juga amanah dan juga adil, maksudnya saleh, orang saleh, khususnya bila dia berasal dari keluarga dan kerabat mayit. Jika dia berasal dari kerabat keluarga mayit, maka dia yang lebih diutamakan. Karena orang-orang yang memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari keluarga beliau seperti Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga lainnya. Jadi ini yang lebih diutamakan. Orang yang saleh, orang yang amanah dan juga mengetahui ilmu tentang itu. Terutama jika dia dari keluarga si mayit, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dimandikan oleh keluarganya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling berhak memandikan mayit adalah penerima wasiat yang diberi wasiat untuk memandikannya. Ini seperti kita bicarakan pada materi sebelumnya, orang yang paling berhak memandikan mayit itu adalah orang yang diwasiatkan mayit tersebut. Jika mayit umpamanya sebelum meninggal dunia atau pada masa dia hidup, dia berwasiat, jika nanti saya di waktu kemudian saya meninggal dunia, saya ingin yang memandikan saya adalah si fulan. Maka yang lebih berhak memandikan dia adalah yang diwasiatkannya itu. Kemudian, jika tidak ada wasiat, yang lebih berhak adalah bapaknya, kemudian kakeknya, ke atas, bagian ke atas ya. Al-usul, sebagaimana kata para ulama, al-usul. Asal kita dari bapak. Jika tidak ada bapak, maka kakek kita umumnya. Kemudian kerabat laki-lakinya yang paling dekat, lalu kerabat laki-laki yang lebih dekat daripada setelahnya. Kemudian keluarga dari kalangan dzawul arham. Maksudnya apa? Jika tidak ada ke atas, bapak, kakek, boleh juga ke bawah. Anak kita umpamanya yang memandikan kita, jika kita meninggal dunia boleh. Atau ke samping, paman-paman kita atau saudara-saudara kita juga boleh memandikan kita. Jika kita laki-laki umpamanya. Jika perempuan seperti itu juga kakek, nenek umpamanya, ibu ke bawah umpamanya, anak perempuan yang meninggal tadi boleh juga. Kemudian yang mengurus proses memandikan mayit laki-laki wajib kaum laki-laki. Di sini jelas ya. Dan yang harus mengurus proses memandikan mayit perempuan wajib kaum perempuan. Jadi jika si mayit laki-laki yang mengurusinya adalah laki-laki. Jika si mayit wanita yang mengurusinya adalah wanita. Boleh yang mengurusi laki-laki jika itu istrinya wanita. Begitu juga sebaliknya. Dan suami istri dikecualikan dari ketentuan tersebut. Mereka masing-masing dari keduanya berhak memandikan yang lain berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat terkenal ya. Disebutkan di sini, "Lau kuntu astaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Artinya adalah, seandainya aku tahu perkaraku di awalnya, yang aku ketahui di akhirnya, saya tidak ada yang memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain istri-istri beliau. Dalil ini atau hadis ini bisa kita pahami bahwasanya seorang wanita boleh dimandikan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, lau mitti, maksudnya, lau mitti qabli
la ghassaltuki wa kaffantuki. Artinya, kalau kamu mati sebelumku, kata Rasulullah menyebutkan kepada Aisyah Ummul Mukminin, niscaya akan aku benar-benar memandikanmu dan mengkafanimu. Nah, di sini juga jelas seorang suami boleh memandikan istrinya dan juga mengkafani istrinya. Asma bintu Umais memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Asma jelas ya, istri Abu Bakar radhiyallahu anhu, memandikan Khalifah Abu Bakar ketika beliau meninggal dunia. Sedangkan orang yang mati syahid karena perang tidak dimandikan. Di sini ada pengecualiannya. Jika seseorang itu meninggal dalam keadaan syahid, berperang dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir, dan dia meninggal dunia, maka dia tidak dimandikan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara biqatla Uhud an yudfanu fi thiyabihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para syuhada Uhud dimakamkan dengan mengenakan baju-baju mereka dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi jika dia syahid tidak dimandikan dan juga tidak dikubur, tidak dikafani, maksudnya dikubur ya, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Demikian pula mereka tidak perlu dikafani dan tidak perlu disolatkan. Akan tetapi mereka langsung dikubur dengan pakaian mereka sebagaimana dalam hadis di atas. Jelas. Kemudian muncul permasalahan janin yang gugur, yaitu janin yang lahir dari perut ibunya sebelum waktunya. Laki-laki atau wanita bila sudah mencapai umur 4 bulan maka harus dimandikan, dikafani dan disolatkan karena janin setelah 4 bulan telah menjadi manusia. Nah, di sini ya, jika janin yang gugur tersebut sudah berumur 4 bulan ya, 4 bulan, maka ruh sudah ditiup. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Jika sudah 4 bulan ruh ditiup. Jika keadaannya seperti ini, maka dia tadi itu disolatkan, dimandikan dan sejenisnya. Namun jika mayit tersebut yang gugur, bayi tadi di bawah umur 4 bulan, maka tidak ada kewajiban bagi kita atau tidak ada syariat bagi kita untuk melakukannya sebagaimana mayit-mayit dewasa, tidak. Cukup langsung dikubur, tidak disolatkan, tidak dimandikan dan sejenisnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke bagian yang ketiga, hukum mengkafani dan tata caranya. Mengkafani mayit hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang berihram yang jatuh dari untanya. Di sini Rasulullah mengatakan wa kaffinuhu fi thawbain. Rasulullah mengatakan kafanilah dia dengan mengenakan atau menggunakan 2 helai kain, 2 lapis kain. Yang wajib adalah menutup seluruh tubuh. Lalu bila tidak didapatkan kain yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali baju pendek yang tidak cukup untuk seluruh badan, maka kepalanya ditutup sedangkan kakinya ditutup dengan pohon izkir berdasarkan ucapan Khabbab tentang kisah mengkafani Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi hukum asalnya adalah mengkafani orang yang meninggal atau mayit itu menggunakan kafan atau kain sejenisnya menutupi seluruh tubuhnya. Jika tidak cukup, maka kita tutup bagian kepalanya sampai daerah kakinya yang bisa tertutup dan sisanya ditutup dengan pohon izkhir ataupun hal-hal yang lain yang bisa menutupi itu. Ini berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala ala rizlaihi min al-idkhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya agar tertutup dengan pohon idkhir.
Ini adalah keadaan Mus'ab bin Umair ya. Dia tidak memiliki kain kafan, hanya bisa menutupi sampai daerah kakinya dan sisanya ditutup oleh pohon idkhir. Pohon idkhir itu adalah sebagaimana disebutkan di sini jenis tumbuhan ilalang. Baunya wangi, biasa digunakan untuk atap rumah yang diletakkan di atas kayu. Namun benda apa saja yang bisa menutupi itu boleh kita gunakan. Kemudian mayit laki-laki yang berihram tidak boleh ditutup kepalanya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang yang haji ihram dia ya, meninggal dunia ataupun umrah, kemudian kita tidak menutupi bagian kepalanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wala tukhammiru ra'sahu. Janganlah kalian tutup kepalanya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Mengkafaninya harus dengan kain yang menutupi, tidak memperlihatkan kulit, transparan atau transparan ya. Jadi kita mengkafani mayit itu dengan kain yang bisa menutupi anggota tubuhnya, tidak transparan. Karena ada bentuk kain jika kita pakai bagian dalam yang di tubuh kita itu nampak. Jadi itu tidak boleh kita gunakan. Jadi dengan kain yang bisa menutupi. Hendaklah kain ini termasuk dari kain yang biasa dipakainya sehari-hari, karena tidak boleh membebani mayit dan ahli waris. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memakai kain kafan itu adalah kain-kain yang biasa dipakai oleh mayit tersebut. Tapi alhamdulillah kita sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada berbentuk kain kafan dan sejenisnya. Sunnahnya mengkafani mayit laki-laki dengan 3 helai kain putih dari katun ya. Disunnahkan 3. Kalaupun tidak ada 1 helai kain pun itu tidak mengapa. Kain-kain tersebut dibentangkan dan ditumpukkan satu sama lain. Lalu mayit diletakkan di atasnya dengan telentang, kemudian bagian ujung atas kain yang sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dari kain mayit. Kemudian kain sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua, kemudian helai kain yang ketiga, kemudian kain yang melebihi kepala mayit diikat, lalu diletakkan kain lebih di sisi kepalanya, kemudian diikat. Lalu bila kelebihannya masih panjang, maka diletakkan di sisi kakinya juga, lalu diikat, karena ikatan itu lebih menguatkan kafan berdasarkan ucapan Aisyah Ummul Mukminin. Jelas ya. Jadi kita letakkan mayit di atas kafannya ya. Kalau dia 3 lapis laki-laki umpamanya, yang pertama dulu kita balutkan. Yang kain arah kanan ditarik ke sebelah kiri dan begitu juga sebaliknya. Kemudian diikuti kapan yang kedua, ketiga. Kemudian jika ada yang lebih di bagian kepala kita ikat, dan kita balut ya, dan begitu juga di bagian kaki. Ini berdasarkan ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin suhuliyatin jududin yamaniyah laisa fiha qamisun wala imamah udrija fiha idraja. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dalam 3 helai kain putih suhuliyah baru dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju dan tidak ada serban. Beliau dibungkus di dalamnya 3 lembar kain kafan putih. Jelas ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani 3 helai kafan, tidak dibentuk model baju dan juga sebagainya, sebagaimana dilakukan kebanyakan orang-orang saat ini. Akan tetapi kalaupun mereka melakukan seperti itu sah-sah saja. Tapi yang lebih afdal adalah kita mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikafani dengan 3 helai kafan putih ya, dan tidak ada berbentuk baju, semuanya berbentuk kain. Dan Rasulullah dikafani seperti itu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-biyad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Artinya, pakailah pakaian kalian yang putih, karena ia termasuk pakaian terbaik kalian, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk memakai pakaian warna putih, dan juga bagi mayit nanti ketika meninggal dunia dipakaikan juga kafan warna putih. Mayit wanita dikafani dengan 5 lembar kain katun. Jadi wanita lebih banyak ya, 5.
kalaupun tidak ada 5 karena keterbatasan umpamanya, maka dibolehkan. Akan tetapi diusahakan dibalut dan menutupi semua anggota tubuh mayit tersebut. Terdiri dari kain sarung, kerudung, baju dan 2 lembar kain panjang. Anak laki-laki cukup 1 helai dan boleh juga dibungkus dengan 3 helai kain, sedangkan anak perempuan dikafani dengan 1 baju dan 2 helai kain. Sini jelas muallif menyebutkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya laki-laki yang afdal adalah 3, kemudian wanita adalah 5 lembar kain untuk mengkafaninya. Kemudian kita melangkah ke bagian keempat. Hukum salat jenazah dan juga dalilnya. Apa hukum salat jenazah? Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya adalah jika ada dilakukan sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu sudah gugur bagi muslim yang lain. Sebagaimana disebutkan di sini, bila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW untuk mayit laki-laki yang memikul tanggungan hutang. Sallu ala sahibikum. Salatlah kalian, maksudnya salatkanlah sahabat kalian ini. Jadi para fuqaha menyebutkan jika orang yang memiliki hutang dan juga orang pelaku maksiat tidak melakukan salat, sangat dianjurkan bagi ulama dan juga orang yang alim dan juga para pemimpin tidak mensolatkannya. Akan tetapi kaum muslimin yang awam disuruh untuk mensolatkannya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, "Inna akhan lakum qad mat, faqumu fasallu alaihi." Artinya adalah sesungguhnya seorang saudara kalian telah wafat, maka berdirilah dan solatlah. Maksudnya solatkanlah dia, maksudnya solat gaib. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal dari solat jenazah adalah fardu kifayah. Namun ada beberapa catatan di sini bahwasanya para fuqaha berselisih pendapat dalam hal mensolatkan para syuhada. Mensolatkan para syuhada. Ada yang mengatakan wajib ataupun tidak wajib. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah mensolatkan para syuhada hukumnya tidak wajib. Jadi para syuhada itu tidak dikafani, tidak dimandikan dan juga tidak disolati, akan tetapi langsung dikuburkan. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal ini di perang Uhud. Rasulullah SAW hanya disebutkan dalam hadis mensolatkan pamannya Hamzah, sedangkan syuhada yang lain tidak. Dan juga hukum mensolatkan janin yang gugur, hukumnya juga tidak wajib atau tidak fardu kifayah. Akan tetapi memang kita dianjurkan untuk melakukan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan juga dimudahkan mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.